Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Kali ini Mimin akan terjemahin novel yang berjudul Kepunahan Yang Mulia Abadi, yang ditulis oleh Pedeler, dengan karakter utama bernama Ye Feng. Bab 5. Memotong Kaki. Zongqiang tidak bodoh, mengetahui bahwa kultivasinya tidak sebaik orang yang diam-diam disembunyikan, dan dia menambahkan jimat badai petir ke ekor pedang terbang, dan pembudidaya sekte Qian Kun yang tersembunyi secara diam-diam tertangkap basah, dan dihancurkan oleh jimat badai petir dan jatuh dari udara. Saat semua orang melihat, seorang kultivator berusia 50 atau 60 tahun muncul di depannya dengan penampilan yang sedikit malu. Orang macam apa yang mulia yang datang untuk mengganggu pemilihan murid Sekte Wang Hai saya untuk persidangan? Apa niatnya? Apakah itu menipu Sekte Wang Hai saya agar tidak berhasil? Zongqiang memimpin serangan. Orang tua itu mengirim Gao Zei. Wah, ada beberapa cara. Tetapi pemilihan murid ini tidak ditandai adalah bahwa Sekte Wang Hai Anda memiliki keputusan akhir. Saya pikir semua orang muda yang datang untuk berpartisipasi dalam persidangan mungkin tidak mau bergabung dengan Sekte Wang Hai Anda. Leluhur Sekte Qian Kun saya baru-baru ini keluar dari adat istiadat, merekrut murid. Mereka yang memiliki kualifikasi luar biasa dapat beruntung menjadi murid leluhur, dan di masa depan, tidak hanya leluhur yang akan bersinar, tetapi kultivasi mereka juga tidak terbatas. Petik 2. Gao Zei berkata dengan bangga. Semua orang di tempat itu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kondisi Sekte Qian Kun untuk menerima murid akan begitu baik. Melihat semua orang berpikir, Gao Zei melanjutkan, Anda dapat memikirkan apakah lebih baik pergi ke Sekte Wang Hai untuk menjadi murid biasa atau memasuki Sekte Qian Kun saya untuk mendapatkan bimbingan dari leluhur. Faksi mana yang akan dituju akan memiliki prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Saya pikir semua orang harus tahu. Petik 2. Hati Qian Chengqi membanting. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Qian juga memiliki anak-anak yang memasuki Sekte Wang Hai untuk berkultivasi. Tetapi pada akhirnya, kultivasi tertinggi berada di tingkat pembangunan fondasi. Dan dia masih seorang master di kerajaan Liang. Tetapi itu masih jauh dari baik ketika diletakkan di luar. Qian Hanpeng dan Qian Yinglun adalah anak-anak jenius langka dari keluarga Qian dalam beberapa tahun terakhir. Jika mereka dapat memasuki Sekte Qian Kun dan mendapatkan bantuan dari leluhur, maka budidaya keduanya pasti akan dapat menembus bangunan fondasi di masa depan. Jika keluarga Qian memiliki kultivator tingkat jindan, maka status keluarga Qian di kerajaan Liang di masa depan akan naik ke tingkat lain. Beberapa orang lain juga berpikir, awalnya aturan yang ditetapkan oleh faksi Wang Hai membuat beberapa orang sangat tidak puas, ditakdirkan bahwa kebanyakan orang datang untuk membuat kecap, dan sekarang penampilan faksi Qian Kun seperti cahaya yang muncul di malam hari, sehingga semua orang melihat harapan. Berani bertanya kepada Penatua Abadi, apa syarat bagi Sekte Qian Kun untuk menerima murid? Ada batasan jumlah orang? Ai Zhenghong bertanya. Dia tahu kemampuan keponakannya Ebing. Dua tempat faksi Wang Hai hampir ditentukan oleh keluarga Qian. Dan Ai Bin Ke baru saja dipukuli oleh Ye Feng. Jelas tidak mungkin bersaing untuk Ye Feng. Melihat bahwa dia akan kehilangan kesempatan ini, dia dalam masalah. Dan faksi Qian Kun ini dikirim ke pintu. Sekte Qian Kun kami tidak memiliki begitu banyak aturan bau, dan kami tidak akan berpura-pura menjadi misterius. Selama kami memiliki fisik kultivasi, kami akan menerimanya, dan tidak ada batasan jumlah orang. Gao Zei memandang Zongqiang saat dia berbicara, dan arti kata-katanya secara alami itu menunjuk ke sekolah Wang Hai. Itu berani meminta Penatua Abadi untuk melihat bahwa dua jimat keponakanku tidak memenuhi standar Sekte Qian Kun untuk merekrut murid. Ai Zhenghong mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Ebin Ker dan Ai Qiang melangkah maju. Gao Zei melepaskan akal sehatnya kepada Ai Bin Ke dan Ai Qiang, lalu mengangguk dengan fisik kultivasi. Saya telah menerimanya.
Ai Bin Ke sangat gembira dan membungkuk dengan penuh semangat kepada Gao Zei untuk berterima kasih padanya. Terima kasih Kepala Abadi. Saya pasti akan membalas Immortal Chang atas kebaikannya. Petik 2. Melihat bahwa Ebing menjadi murid Sekte Qian Kun dengan begitu mudah, semua orang iri. Ye Feng bergumam dengan bisikan menghina, obat mujarab macam apa yang digunakan anak ini, dan kepala babi menghilang dalam semalam. Dengan keluarga Ai yang memimpin, beberapa orang lain juga ingin mencoba. Pada kenyataannya, 9 murid yang datang untuk berpartisipasi dalam uji coba ini semuanya memiliki fisik kultivasi, sedangkan faksi Wang Hai hanya merekrut 2 murid dengan identitasnya sendiri. Dan sekarang ya, selama mereka memiliki fisik kultivasi, mereka akan diterima sebagai murid, dan tidak perlu bersaing dengan orang lain sama sekali. Di mata para penguasa 5 keluarga besar, apakah itu Sekte Wang Hai atau Sekte Qian Kun, itu adalah Sekte Liang Guo Xiuzhen. Tidak peduli sekte mana yang menjadi murid, itu adalah kesuksesan bagi keluarga. Gao Zei mengalihkan pandangannya ke 8 murid lainnya. Yah, itu bagus, mereka semua memiliki fisik kultivasi. Jika ada orang lain yang ingin bergabung dengan Sekte Qian Kun saya, orang tua itu yang bertanggung jawab, dan mereka semua menerimanya. Petik 2. Begitu kata-kata Gao Zei keluar, semua anak yang berpartisipasi dalam persidangan langsung terkejut. Zhong Qiang dan Ou Xiaowan saling memandang. Jika 9 murid semuanya bergabung dengan faksi Qian Kun, maka misi keduanya untuk turun gunung akan gagal. Bagaimana menjelaskan kepada sekte ketika mereka kembali? Gao Zei, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin memalingkan wajahmu dengan faksi Wang Hai. Zhong Qiang sedang terburu-buru. Situasi ini tidak dapat dilanjutkan menjadi dalam. Kenapa? Biarkan Sekte Wang Hai menerima murid dan jangan izinkan aku ke Sekte Qian Kun. Bercanda. Gao Zei tidak tergerak oleh kata-kata Zhong Qiang. Belum lagi cobaan macam apa yang masih dilakukan Sekte Wang Hai Anda. Ini benar-benar memalukan, Anda dapat menjaminnya. 2 masa depan yang memimpin dalam menyelesaikan tugas harus menumbuhkan bibit yang benar-benar bagus, dan mereka yang gagal tidak akan bisa melakukannya. Bermain-main, ini mengubur bakat. Petik 2. Kata-kata Zei membuat beberapa anak yang memiliki sedikit harapan untuk menjadi 2 pemenang terakhir merasa setuju. Dan selama 9 murid ini bergabung dengan Sekte Qian Kun kami, mereka akan sepenuhnya dibudidayakan oleh sekte tersebut. Dan semua jenis sumber daya Spar Elixir akan dimiliki, dan di masa depan, yang kultivasinya bahkan tidak akan berani mengatakan kepada orang tua itu, Anda membuat percobaan konyol ini. Bukankah ini menipu orang biasa di dunia sekuler? Petik 2. Gao Zei mencibir. Kata-katanya membuat ke-9 anak itu semakin terharu. Gao Zei, kamu masih belum berbicara tentang aturan. Kami datang duluan. Zhong Qiang masih menolak untuk mati. Bicara tentang aturannya, kan? Gao Zei melepaskan kesadaran ilahi kepada 9 murid. Dia ingin menentukan apakah ke-9 orang itu memiliki fisik kultivasi. Dan jika mereka semua memilikinya, sama sekali tidak mungkin meninggalkan satu untuk Sekte Wang Hai. Gao Zei sangat puas. Setiap murid yang tersapu oleh indera ilahi memiliki fisik kultivasi. Dan ketika dia akan menerima ke-9 orang, tatapannya menyentuh Ye Feng. Hah, pemuda di depan Gao sama sekali tidak dapat melihat dan menyelidiki. Setelah memeriksa, Ye Feng tampaknya memiliki fisik kultivasi. Tetapi ketika dia meningkatkan kekuatan indera ilahi, dia menemukan bahwa tubuh Ye Feng seperti kekacauan yang kacau. Dan dia tidak memiliki jejak fisik kultivasi sama sekali. Zei masih sedikit gelisah. Melepaskan kesadaran ilahi ke yang terkuat, tubuh Ye Feng masih berantakan. Ye Qingyun melihat tatapan Gao Zei menatap Ye Feng, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Chang Abadi, ini syaur Ye Feng. Ye Feng juga melihat Gao Zei. Lelaki tua ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Ketika tatapan Gao Zei tertuju padanya, tatapan tajamnya sepertinya melihat semuanya. Bahkan organ dalam ditampilkan.
dan kemudian kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul di tubuh, seolah melindungi tubuhnya. Menentukan bahwa Ye Feng tidak memiliki fisik kultivasi, Gao Zei tersenyum. Karena Anda ingin berbicara dengan saya tentang aturan, maka saya tidak akan menerima Ye Feng ini, dan memberikannya kepada Anda Sekte Wang Hai. Ye Qingyun tertegun. Immortal Chang, mengapa kamu tidak menerima Ye Feng? Ye Qingyun berpikir bahwa dia tidak menyinggung kultivator Sekte Qian Kun ini. Bagaimana dia bisa memveto Ye Feng dengan sepatah kata pun? 8 orang lainnya datang. Gao Zei melempar sebuah benda, langsung tumbuh lebih besar di udara, berubah menjadi kapal besar, lalu berkata kepada 8 orang lainnya. Terima kasih Immortal untuk tumbuh dewasa. Yang pertama mengungkapkan posisinya adalah Qian Chengqi. Tetapi keluarga Qian memiliki 4 anak yang berpartisipasi dalam persidangan, dan hasil terbaik hanya dipilih sebagai 2. Dan sekarang keempat anak telah bergabung dengan faksi Qian Kun, dan keluarga Qian telah menjadi pemenang terbesar. Keluarga Tu dan keluarga Ai juga menyatakan posisi mereka satu demi satu. Zhen Zicheng melirik Zhen Suetian, dan juga mendesak Zhen Suetian untuk naik ke kapal. Penatua abadi ini, mengapa kamu tidak mengambil Ye Feng? Zhen Suetian bertanya. Gao Zei berkata sambil tersenyum, orang tua itu bukanlah orang yang melakukan sesuatu dengan sempurna, jadi dia harus meninggalkan satu untuk faksi Wang Hai. Karena Immortal Chang menolak untuk menerima Ye Feng, maka aku juga akan bergabung dengan Sekte Wang Hai bersama Ye Feng. Kata-kata Zhen Suetian mengejutkan Gao Zei. Gadis kecil, kamu bisa memikirkannya. Petik 2. Tentu saja, pikirkanlah, kemanapun Ye Feng pergi, aku akan pergi. Zhen Suetian sangat tegas. Yah, karena kamu sudah memikirkannya, lelaki tua itu tidak segan-segan. Gao Zei melihat bahwa 7 murid lainnya tidak peduli dengan satupun Zhen Suetian. Kemudian dia meminta ketujuh anak itu untuk naik ke kapal, melambaikan lengan bajunya, dan kapal besar itu perlahan naik ke udara, menghilang ke awan di bawah tatapan iri semua orang. Ye Qingyun melihat ke arah di mana kapal besar itu terbang, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya waktu. Ai Zhenghong puas, kali ini dia datang ke kota Qianzhou secara tak terduga. Kedua keponakannya memasuki Sekte Qian Kun dan menjadi kultivator, lalu menatap Ye Qingyun dan berdiri di sampingnya dengan ekspresi bingung. Ye Qingyun, kenapa kamu tidak sombong? Kenapa putramu yang baik Ye Feng tidak mengikuti? Melihat Ye Feng tidak dibawa pergi oleh Gao Zei, Ai Zhenghong bahkan lebih bangga. Apa hebatnya faksi Qian Kun? Lao Su belum mau pergi, kata Ye Feng dengan sedih. Sial, Gao Zei ini benar-benar tidak memberikan muka. 9 orang tidak menginginkan Lao Su. Ini bukan untuk membuat Lao Su sulit. Zi pasti akan membunuh faksi Qian Kun suatu hari nanti, sehingga Anda bisa saling mengenal dengan baik. Di sebelah Zongqiang dan Ou Xiaowan berada dalam suasana hati yang rumit saat ini. Pemandangannya tidak terbatas ketika mereka datang. Tetapi sekarang tidak ada yang memperhatikan. Menyaksikan Gao Zei membawa ketujuh anak itu pergi. Mereka tidak dapat merampok orang dengan Gao Zei. Bahkan jika mereka merampok orang, keduanya bukan lawan Gao Zei. Jangan melihat Zongqiang tiba-tiba mematahkan siluman Gao Zei. Itu adalah kecerobohan Gao Zei. Kakak senior, kembali saja seperti ini. Bagaimana menjelaskannya kepada yang lebih tua? Ou Xiaowan berkata dengan penuh semangat, jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas dan kembali, Anda akan dihukum. Zongqiang memandang Ye Feng dan Zhen Suetian tanpa daya. Bukankah ada 2 yang tersisa? Ambil saja mereka berdua kembali. Petik 2. Kultivasi Zongqiang belum mencapai tingkat Gao Zei, dan dia tidak bisa melihat kehalusan Ye Feng, dan dia berpikir bahwa karena anak-anak yang datang untuk berpartisipasi dalam persidangan pasti harus dapat mengembangkan fisik mereka. Bagaimana dengan arai hantu percobaan? Ou Xiaowan bertanya. Adik perempuan, sekarang hanya ada 2 yang tersisa, apalagi yang harus digunakan untuk uji coba. Zongqiang membacakan trik sulap dan hendak menarik kembali susunan hantu.
Dengan ledakan keras, susunan hantu menghilang tanpa jejak. Pedal-pedal, Zongqiang mundur beberapa langkah besar, dan dampaknya yang kuat membuat dada Zongqiang kesemutan. Sialan Gao Zei, berani diam-diam menghitungku. Petik 2. Ternyata kertas jimat yang ditambahkan Gao Zei ke susunan hantu Zongqiang menghancurkan struktur susunan hantu, menyebabkan Zongqiang menderita kerugian gelap. Ketika penguasa beberapa keluarga lain melihat penampilan malu Zongqiang, mereka semua merasa bahwa itu pasti langkah yang bijaksana untuk membiarkan anak-anak mereka sendiri bergabung dengan faksi Qian Kun, dan memandang Ye Qingyun dan Zhen Zicheng dengan sombong. Bab 6 Deteksi Akar Roh. Ye Feng dan Zhen Suetian, yang mengendarai pedang terbang untuk pertama kalinya, sangat bersemangat. Mata mereka terus melihat sekeliling, tetapi setelah sebagian besar penerbangan, mereka kehilangan antusiasme, dan mereka melihat awan putih, dan kemudian angin bersiul di telinga mereka. 2 hari kemudian, Zongqiang dan Ou Xiaowan menurunkan kecepatan pedang terbang pada saat yang sama, dan kemudian mendarat di gunung yang megah. Kakak senior Zong, apakah kita di sini? Ye Feng sudah lama lelah terbang. Zongqiang tidak terlalu tertarik. Tugas ini diselesaikan dengan sangat tidak lancar, dan dia tidak tega berbicara dengan Ye Feng. Ye Feng mengangkat matanya untuk melihat pegunungan tinggi, dan puncak yang menjulang tinggi tidak berpenghuni, seperti tempat yang sunyi dan primitif. Di tengah keraguan, Zongqiang melambaikan lengan bajunya dan melafalkan trik sulap di mulutnya. Ye Feng hanya merasa bahwa cahaya keemasan di depannya bersinar, dan gerbang gunung yang megah tiba-tiba muncul di depannya. Di bagian atas 4 pilar kokoh adalah gapura dengan plakat, Wang Hai Pai. Kakak senior cucu sudah kembali. Kedua murid di bawah gapura melihat Zongqiang dan melangkah maju untuk menyapa. Ada 2 saudara laki-laki dan laki-laki muda hukum. Ketika Zongqiang melihat orang-orang di pintu yang sama, nadanya juga sangat mereda. Penatua Guan menjelaskan, beritahu kakak senior nenek untuk langsung pergi ke Aula Chuangong setelah dia kembali. Kata murid yang menjaga gerbang gunung. Yah, begitu. Zongqiang berbalik dan meminta Ye Feng dan Zhen Suetian untuk mengikuti, dan memasuki gerbang gunung bersama Ou Xiaowan. Apakah ini sekte Wang Hai? Ye Feng mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Di masa depan, Ye Feng juga akan menjadi orang yang mengolah kebenaran. Dan saya mengikuti Zongqiang dengan cermat sambil berpikir. Saya tidak tahu apakah Zongqiang bermaksud mempermalukan keduanya. Dan ketika dia memasuki gerbang gunung, dia tidak lagi mengendalikan pedang terbang, tetapi berjalan cepat, dan datang ke Aula Chuangong setelah sekitar 1 jam. Ye Feng baik untuk mengatakan, bagaimanapun, dia laki-laki, dan dia sudah menjadi seniman bela diri, dan dia bisa bersikeras berjalan di beberapa jalan. Zhen Suetian sedikit kewalahan, bahkan jika dia juga seorang seniman bela diri. Tetapi berjalan 1 jam di jalan adalah pertama kalinya, membuatnya lelah dan terengah-engah, harum dan berkeringat. Ye Feng dengan erat memegang tangan Zhen Suetian dan berjalan maju bersamanya. Ketika dia tiba di Aula Chuangong, wajah Zongqiang sedikit melembut, dan dia tampak sangat puas dengan penampilan Ye Feng dan Zhen Suetian. Sudah ada beberapa murid sekte Wang Hai berdiri di Aula Chuangong, dan ada ratusan anak muda berpakaian mirip dengan Ye Feng, yang semuanya tampaknya merupakan bibit abadi yang dipilih oleh sekte Wang Hai. Kakak senior cucu sudah kembali. Saudara muda Li. Zongqiang menyapa saudara-saudara yang akrab satu sama lain. Seberapa baik kakak senior Grandmaster menyelesaikan misi ini? Sayangnya, jangan sebutkan itu, sulit untuk mengatakan cukup. Zongqiang berkata dengan getir, sudah bagus untuk bisa menyelesaikan tugas. Belum faksi Qian Kun yang membuat masalah, dan hampir gagal. Kakak senior agung. Keberuntunganmu sudah baik, dan banyak kakak senior juga mengalami masalah dari faksi Qian Kun sehingga mereka kembali dengan tangan kosong, dan mereka harus dihukum. Seorang murid di sebelahnya berkata, ya, untungnya, junior sister Ou dan saya menyelesaikan tugas. Zongqiang tahu bahwa bukan dia dan Ou Xiaowan yang menghadapi situasi ini,
tetapi juga saudara laki-laki junior lainnya, dan tampaknya keberuntungannya masih bagus. Zongqiang, jangan bangga, lihat bibit jenis apa yang kamu bawa kembali. Tubuh kacau yang tidak bisa dibudidayakan, apakah ini yang kamu sebut bibit? Suara aneh Yin dan Yang datang. Zongqiang dan beberapa murid yang sedang berbicara menoleh dan menatap Ruan Jialin, seorang murid paviliun pedang. Ruan Jialin, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Bukankah kalian semua memiliki mata yang panjang? Tidak bisakah kalian melihat bahwa Zongqiang membawa kembali anak ini adalah kekacauan? Tubuh. Ruan Jialin memandang beberapa orang dengan jijik. Apa, kamu mengatakan bahwa Ye Feng adalah tubuh yang kacau? Oh, Xiaowan berseru. Ye Feng dengan jelas mendengar percakapan beberapa orang, tetapi dia tidak mengerti apa arti tubuhnya yang kacau. Kakak senior Ruan. Tampaknya Zongqiang takut dia tidak akan dapat menyelesaikan tugas dan kembali untuk dihukum. Jadi dia secara acak menemukan manusia yang tidak memiliki fisik kultivasi untuk kembali dan mengisi ulang. Zhou Kun di samping Ruan Jialin menggema. Ruan Jialin, hal semacam ini tidak bisa dikatakan omong kosong. He Seng selalu bersahabat dengan Zongqiang, dan tentu saja dia tidak bisa menyaksikan kegembiraan Zongqiang saat ini. He Seng, kultivasi Zongqiang tidak bagus, mungkin kamu tidak bisa melihat fisik anak itu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Nguyen Jialin cemberut. He Seng menolak untuk mempercayainya, melepaskan kesadaran ilahi untuk menyelidiki Ye Feng, dan kemudian mengerutkan kening. Kakak senior He, bagaimana? Zongqiang bertanya dengan gugup. Jika Ye Feng benar-benar tubuh yang kacau, maka masalahnya akan sangat besar, dan dia akan dihukum jika dia gagal menyelesaikan tugas, tetapi jika dia menipu dengan tubuh fana yang tidak dapat diolah, rasa bersalahnya akan lebih besar. He Seng menggelengkan kepalanya tanpa daya, kakak senior cucu. Kali ini kamu dan kakak junior O dalam masalah besar. Petik 2. Ekspresi Zongqiang tiba-tiba membeku ketika dia mendengar ini, dan dia bergumam dengan enggan, bagaimana mungkin? Segera teringat ekspresi wajahnya saat melihat Ye Feng untuk terakhir kalinya di kota Qianzhou. Dia langsung mengerti bahwa tidak heran Gao Zei akan memberikan Ye Feng untuk dirinya sendiri. Ternyata Gao Zei sudah melihat sistem Ye Feng. Ye Feng juga agak mengerti bahwa tubuh kekacauan yang dikatakan beberapa orang tidak dapat dibudidayakan. Kakak senior ini, bolehkah saya bertanya apa yang sedang terjadi? Ye Feng menoleh ke bibit peri di sampingnya yang tampaknya telah dipilih juga. Luo Cheng berasal dari kota Soyu, dan keluarga Luo juga merupakan keluarga besar kerajaan Liang. Tentu saja mereka bangga dan berpikir bahwa mereka lebih unggul, melihat tubuh kacau ini dan bertanya pada diri sendiri. Dia berkata saat ini, tetapi semua pembudidaya memiliki kemiripan. Jenis sistem saya, yaitu, tubuh akar roh. Fisik yang sesuai dengan akar roh adalah tubuh yang kacau seperti Anda. Sama sekali tidak mungkin untuk berkultivasi, masih jujur untuk menjadi manusia dalam kehidupan ini. Petik 2. Tertegun sejenak, Ye Feng teringat dalam benaknya bahwa ayahnya Ye Qingyun telah menghabiskan banyak uang untuk meminta seseorang menguji fisiknya, yang jelas merupakan tubuh akar spiritual yang dapat dibudidayakan. Jadi Ye Qingyun akan membawanya untuk berpartisipasi dalam 5 keluarga besar. Uji coba, melihat ke arah Zongqiang. Zongqiang tampak dekaden. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk berat kepada Zhen Suetian. Penatua Guan telah tiba. Teriakan keras menenggelamkan kebisingan. Semua orang berhenti berbicara. Murid itu telah melihat yang lebih tua. Suara Penatua Chuangong Guan Weiwu dingin. Mereka yang tidak menyelesaikan tugas kali ini pergi ke aula penegakan hukum untuk menerima hukuman. Dengan kata-kata Guan Weiwu, hampir 100 murid meninggalkan aula Chuangong dengan sedih. Semua bibit abadi yang dipilih diuji untuk akar roh. Lengan baju Guan Weiwu melambai, dan sepotong batu giok hitam naik bersama angin, berubah menjadi tablet batu besar yang menjulang tinggi di depan semua orang. Immortal Miao, yang pertama menjalani tes akar roh, melangkah maju dan menekan telapak tangannya erat-erat ke tablet batu.
Prasasti hitam itu tampak sedikit kemerahan, dan nyala api yang melompat muncul di permukaan prasasti yang halus seperti cermin. Yah, lumayan, akar roh atribut api. Guan Weiwu mengumumkan dengan senyum di wajahnya. Miao abadi itu berjalan ke samping dengan penuh semangat. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa dia memiliki akar spiritual, hasil yang diumumkan oleh Guan Weiwu sama saja dengan menjadi murid Sekte Wang Hai. Akar spiritual logam. Tes kedua dari bibit abadi juga menunjukkan atribut akar roh. Melalui pengamatan, Ye Feng menemukan bahwa bibit abadi yang diuji memiliki 5 atribut, yaitu emas, kayu, air, api dan tanah. Dan setiap atribut menunjukkan warna dan bentuk yang berbeda di tablet batu. Ya Tuhan, itu sebenarnya 2 atribut Mizuki. Dengan seruan semua orang, Ye Feng melihat ke tablet batu untuk melihat bahwa bibit abadi yang diteriakkan sebagai 2 atribut tidak lain adalah Ge Binbo yang dibawa kembali oleh Ruan Jialin. Go Binbo memandang tablet batu itu dengan tidak percaya, sementara Ruan Jialin menang dan lebih tak terkalahkan. Ye Feng, murid di samping Guan Weiwu membaca nama Ye Feng. Wah, saya melihat Anda masih tidak naik dan mempermalukan orang. Sekte Wang Hai belum muncul di tubuh kacau selama bertahun-tahun untuk memilih Immortal Miao, dan tidak mungkin untuk dibodohi. Go Binbo mengejek. Bah saya. Ye Feng diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Tetapi ada sedikit senyuman di wajahnya. Terima kasih kakak senior telah mengingatkan. Tetapi saya tidak mati hati. Saya ingin mencoba. Petik 2. Haha, cobalah. Setelah mencobanya, kamu akan mati, tetapi kamu telah membuat Zongqiang sengsara. Ruan Jialin berkata dengan senyum lancang. Ye Feng mengabaikannya dan berjalan menuju prasasti batu.